Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan ilmu fikih atau ilmu usul fikih. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup usul fikih. Nah, sebelum membahas tentang pengertian dan ruang lingkup usul fikih, ini ada sedikit yang harus kita pahami dulu ya, bahwa ilmu usul fikih ini merupakan salah satu mata kuliah umum ya, atau istilahnya MKU. Dalam artian mata kuliah ini dipelajari di seluruh jurusan, juga di seluruh fakultas gitu. Jadi beda dengan mata kuliah misalnya seperti nahwu, shorof, balaghah, itu adalah MKK ya, mata kuliah khusus yang emang khusus disajikan di jurusan-jurusan khusus seperti di BSA atau PBA. Nah, jadi karena ini ilmu usul fikih ini merupakan MKU untuk kita ya, dalam artian kita di bahasa dan sastra Arab. Jadi tujuan untuk mempelajari ilmu usul fikih itu juga tidak sedalam memahami usul fikih bagi mahasiswa yang ada di Fakultas Syariah gitu. Jadi tujuan kita itu mengenalkan bagaimana memahami gitulah isi kandungan dari ilmu usul fikih ini gitu. Jadi tujuannya tidak akan melahirkan seorang fuqaha gitu, tapi hanya untuk kita memahami bagaimana sih kerjanya usul fikih gitu. Tapi ini merupakan ilmu wajib yang harus kita pahami ya, karena kita memang selain dari BSA, kita juga kan nantinya kita menjadi alumni dari UIN gitu, yang merupakan Universitas Islam gitu. Jadi ilmu yang berkaitan dengan keagamaan itu sudah menjadi tuntutan bagi kita ya. Nah, kita lanjut ke materi inti ya. Nah, yang pertama, latar belakang munculnya ilmu usul fikih ya. Yang pertama, bahwa Al-Quran dan hadis itu keduanya berbahasa Arab gitu. Nah, sebenarnya ini tidak menjadi permasalahan ketika Rasulullah masih hidup gitu. Karena apapun yang terjadi di kalangan umat, di kalangan masyarakat, nah ketika mereka tidak menemukan sebuah hukum atau ada permasalahan lain, mereka kan langsung menanyakan kepada Rasul, dan Rasul sendiri yang langsung menjawab pertanyaan tersebut gitu. Jadi seolah-olah ya tidak ada permasalahan apa-apa. Kemudian yang kedua, Islam telah tersebar luas ke berbagai wilayah. Ini berkaitan dengan penyebaran Islam ya, yang semakin hari semakin menyebar kemana-mana. Jadi Islam tidak hanya berkembang di Jazirah Arab saja, bahkan Islam itu menyebar ke wilayah yang non-Arab gitu. Jadi yang notabene yang mereka yang wilayahnya yang sehari-harinya tidak menggunakan bahasa Arab. Maka dengan demikian bercampurlah gitu orang-orang yang menguasai bahasa Arab dengan baik dengan orang-orang yang kurang menguasai bahasa Arab. Nah, ini bisa kita bayangkan bagaimana misalnya ketika seseorang yang sama sekali tidak memahami bahasa Arab lantas harus memahami gitu isi kandungan Al-Qur'an. Nah, itu kan sangat berat gitu. Bahkan mungkin bisa dikatakan mustahil untuk bisa memahami. Nah, untuk itu maka belajar bahasa Arab menjadi sebuah kewajiban untuk memahami hukum-hukum gitu yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, ini kita fokuskan ke hukum ya, karena usul fikih itu adalah di wilayahnya hukum. Maka dengan demikian dibutuhkanlah kaidah-kaidah untuk memahami Al-Qur'an dan hadis gitu. Yang ini ayat-ayat Al-Qur'an kemudian hadis agar terhindar dari kesalahan dalam menetapkan sebuah hukum. Nah, kaidah-kaidah tersebut, nah nantinya yang disebut dengan ilmu usul fikih tersebut, gitu. Nah, itu ya, jadi latar belakang munculnya. Jadi karena emang dibutuhkannya sebuah kaidah agar memudahkan untuk memahami hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian sekarang pengertian usul fikih. Nah, yang pertama, usul fikih ini kan
terdiri dari dua kata, ya, yang pertama usulun, yang kedua fikhun, gitu ya. Nah, usulun sendiri ini adalah bentuk jamak dari aslun. Aslun artinya dasar atau pokok. Berarti kalau usulun itu maknanya menjadi dasar-dasar. Kemudian al-fiqhu ya, atau al-fiqhi itu berarti pemahaman yang mendalam. Itu secara bahasa ya. Jadi kalau mau digabungkan, usul fikih itu artinya adalah dasar-dasar gitu, untuk dasar-dasar pemahaman yang mendalam gitu lah. Untuk memahami sesuatu yang berkaitan dengan fikih. Kemudian kalau secara istilah, ini banyak sekali pengertian secara istilah. Jadi silakan antum nanti baca dalam berbagai buku ya. Nama-nama bukunya udah dituliskan di RPKPS ya. Silakan buku apa saja silakan, atau mau baca-baca di internet juga silakan. Tapi kalau antum membaca di internet, ini disarankan untuk pilih-pilih ya siapa penulisnya. Nah, ini kalau secara umum saja, usul fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk menetapkan hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, tadi di latar belakang sudah dijelaskan sedikit ya. Mereka membutuhkan kaidah-kaidah yang dapat gitu membantu dalam menetapkan hukum syara dari dalil. Karena tidak seluruh ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hukum itu diungkapkan secara tegas, secara langsung, tapi ada kalanya ayat-ayat yang memang memerlukan pemahaman yang mendalam. Itu makanya ada usul fikih itu. Contoh di sini ada dalil. Ini ayat Al-Qur'an atau juga teks-teks yang dari hadis yang berkaitan dengan hukum itu disebutnya dalil syara ya. Nah, ini salah satu dalil syara ada aqimus shalah dalam Al-Qur'an gitu. Nah, pengertian dari aqimus shalah ini adalah dirikanlah sholat. Gitu. Jadi tidak ada sholat itu wajib, ya. Nah, untuk memahami bagaimana kenapa gitu lapad atau dalil aqimus shalah ini menjadi wajib, nah maka ada kaidah di usul fikih yang menyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Nah, itu kaidah usul fikihnya. Maknanya setiap perintah itu pada dasarnya menunjukkan kepada wajib. Nah, maka dengan demikian lafaz di sini karena akimunya adalah fi'il amr, perintah, nah maka bisa disimpulkan berarti sholat itu adalah wajib gitu. Nah, lafaz sholat itu wajib itu disebut dengan hukum syara. Gitu. Jadi ada dalil syara, ada juga hukum syara. Dalil syara itu adalah dalilnya, ya ayat Al-Qur'annya atau teks hadisnya. Nah, nanti kalau sudah dipahami dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih hingga menjadi sebuah hukum, maka disebutlah dengan hukum syara. Nah, kemudian sekarang apa sih perbedaan antara usul fikih dengan fikih gitu? Karena sama-sama fikih ya. Nah, usul fikih itu adalah pedoman untuk menggali hukum dari dalil. Pedomannya banyak sekali ya. Tadi salah satunya ada al-aslu fil amri lil wujub, ada juga al-aslu fil amri lin nadab, ada al-aslu fin nahyi lit tahrim. Itu banyak sekali kaidah-kaidahnya. Nah, itulah yang dikaji di usul fikih. Ya, jadi pedoman-pedomannya untuk menggali hukum gitu. Nah, kemudian fikihnya apa? Itu produknya. Gitu. Jadi setelah dalil itu dipahami, lantas kemudian menjadi ada ungkapan sholat itu wajib, nah itu maka disebut produknya. Itu disebut dengan hukum syara'nya. Gitu. Jadi hukum syara' yang telah ditetapkan oleh usul fikih, maka disebutlah dengan fikih. Gitu. Makanya antara usul fikih dengan fikih itu tidak bisa dilepaskan. Jadi usul fikih adalah metodenya untuk menggali hukum dari dalil, kemudian fikih adalah produknya. Nah, masalah nanti ada aturan misalnya apa rukunnya sholat, apa syaratnya sholat, kemudian batal sholat, itu sudah bukan kajian lagi usul fikih. Itu sudah menjadi kajian fikih. Kajian usul fikih itu hanya mengeluarkan hukum gitu, yang nantinya ada 5 hukum itu ya, ada wajib, kemudian sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, itu adalah kajian dari usul fikihnya. Nah, berdasarkan dari pengertian tersebut, maka ini bisa kita simpulkan bahwa pokok pembahasan usul fikih itu ada 3. Yang pertama dalil-dalil atau sumber hukum syara. Nah, tadi udah dijelaskan
sumber hukum syara itu yang ittifaq ya, itu ada dua, yaitu ada Al-Quran dan hadis. Nah, itu adalah sumber hukum syara. Nah, ini yang menjadi pokok pembahasan usul fikih. Kemudian yang kedua, hukum syara yang terkandung pada dalil. Nah, yang contoh yang tadi itu, nanti dari dalil itu bisa menjadi hukum wajib, hukum makruh, atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kaidah-kaidah untuk merumuskan hukum dari sebuah dalil. Nah, ini tadi yang kaidah-kaidah kayak al-aslu fil amri wal wujub itu. Jadi itu ya, ada 3 pokok pembahasan dari usul fikih. Nah, sekarang untuk ke perkembangan usul fikih. Nah, sebenarnya ilmu usul fikih itu muncul ya pada akhir abad kedua Hijriah gitu. Jadi awal abad ketiga. Hanya secara prakteknya gitu, sebenarnya usul fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Jadi ada salah satu contoh gini. Pada zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang datang kepada beliau yang bertanya bahwa katanya ibunya itu pernah bernadar untuk menunaikan ibadah haji. Tapi sampai ibunya meninggal, nah si ibunya itu belum sempat melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian si sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, apakah saya sebagai ahli warisnya wajib melaksanakan nadarnya atau tidak gitu. Nah, kemudian Rasulullah menyamakan nadar dengan membayar hutang. Nah, Rasulullah punya keyakinan bahwa nadar itu adalah hutang seseorang kepada Allah gitu. Nah, kemudian nazar itu disamakan dengan membayar hutang. Membayar hutang hukumnya wajib. Nah, berarti nadar juga wajib karena sama-sama hutang ya. Cuma kalau bayar hutang biasa mungkin sesama manusia, kalau nadar itu hutang kepada Allah, tapi sama-sama hutang. Nah, maka kalau membayar hutang hukumnya wajib, berarti menunaikan nadar juga itu hukumnya menjadi wajib. Nah, ini proses yang dilakukan oleh Rasulullah itu dengan menggunakan qiyas. Cuma ketika saat itu belum muncul ada istilah qiyas gitu. Cuma prakteknya seperti itu. Kemudian yang kedua, pada masa sahabat. Nah, ini pada masa sahabat itu yang dimaksud adalah Khulafaur Rasyidin ya. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ya. Nah, di sini Umar bin Khattab pernah menjadi pelopor untuk membukukan Al-Quran. Nah, ini dengan dasarnya hifdzuddin ya. Kemarin di pertemuan pertama kita udah sedikit membahas, karena ketika Al-Quran tidak dibukukan, nanti kan Al-Quran akan hilang dengan sendirinya. Maka demi kemaslahatan umat, Al-Quran itu dibukukan. Kemudian ada lagi salah satu sahabat Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau ini dikenal sebagai bapaknya Satu Dari'ah gitu ya. Jadi yang menutup pintu ke kemaksiatan. Jadi untuk salah satu hasil dari ijtihadnya Ali bin Abi Thalib itu, beliau menghukumi orang yang peminum khamr dengan dicambuk gitu. Jadi disamakan dengan orang yang berzina gitu. Tapi itu bukan qiyas, ya itu Satu Dari'ah. Jadi artinya kalau orang yang minum khamr, nanti kan dia kan ngomongnya akan ngaco gitu. Dan ketika dia sudah ngaco, dia akan ngomong yang macam-macam gitu. Mungkin dia akan bisa memfitnah orang gitu lah. Jadi makanya dia dihukumi dengan dicambuk. Kemudian untuk misalnya Abu Bakar Siddiq, beliau juga pernah berijtihad bagi orang yang tidak membayar zakat, beliau memeranginya. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian pada masa tabi'in ada Abdullah bin Mas'ud ya, salah satu contohnya beliau menggunakan metode tahsis ya pada hukum iddah seorang wanita hamil. Ini juga udah dibahas minggu kemarin. Jadi ada di surat Al-Baqarah ayat 228 ya, yang menyatakan bahwa seorang perempuan itu yang dicerai suaminya itu iddahnya adalah 3 kali quru. Kemudian ada at-thalaq yang menyatakan bahwa wanita hamil itu sampai dia melahirkan. Nah, ini ditahsis, ayat yang pertama ditahsis oleh ayat yang kedua. Karena memang
surat Al-Baqarah ayat 228 ini kan sifatnya sifatnya umum. Jadi tidak disebutkan wanita hamil apa tidaknya gitu. Jadi pokoknya semua wanita yang dicerai itu adalah 3 kali quru iddahnya. Tapi ini ditahsis ada kekhususan gitu ya. Yang wa ulatul ahmali itu. Nah, ayyadona ajalahuna hamlahuna gitu. Nah, itu sampai dia melahirkan. Kemudian yang keempat ada pada masa Imam Madhab. Ini yang kita kenal dengan ada madhab yang 4 itu. Ada madhab Maliki, kemudian Hambali, dan Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Tapi justru yang banyak sekali perdebatan itu adalah madhabnya Hanafi dan Syafi'i. Ya, ada juga yang Maliki. Karena Maliki dengan Hanafi cenderung sama, tapi Syafi'i agak sedikit berbeda. Ya. Nah, padahal beliau sendiri adalah muridnya Imam Maliki. Kemudian beliau juga adalah muridnya Imam Hanafi. Hanya Imam Syafi'i ini karena beliau banyak menuntut ilmu dari berbagai orang gitu. Jadi kemudian beliau tinggal juga di beberapa kota. Nah, jadi ada banyak pemahaman gitu yang mempengaruhinya. Salah satu contoh yang berbeda nih di masanya Imam Madhab ini ada ayat yang awul lamastumun nisa itu ya. Jadi lafaz lamasa di situ ya. Menurut Imam Maliki lamasa itu artinya ya bersentuhan gitu, bersentuhan. Nah, makanya untuk Imam Maliki bagi seorang perempuan dengan laki-laki yang non muhrim gitu, ketika bersentuhan kulit saja, nah itu tidak batal wudhu gitu. Karena yang dimaksud dengan lamasa di sana itu bersentuhan dalam artian bukan bersentuhan yang hakiki gitu, tapi yang dimaksud adalah berhubungan gitu ya, bersetubuh gitu. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i lamasa itu ya maknanya adalah bersentuhan kulit. Makanya untuk Imam Syafi'i bersentuhan kulit yang non muhrim itu hukumnya menjadi batal wudhu. Itu salah satu perbedaan. Nah, kenapa berbeda gitu pemahamannya? Ya karena itu di lafaz lamasanya itu gitu ya. Jadi pemahamannya. Kalau Imam Maliki memahami itu adalah yang dimaksud adalah bersetubuh, tapi kalau Imam Syafi'i yang dimaksud adalah bersentuhan kulit. Dasarnya apa? Banyak dasarnya. Imam Maliki termasuk imam yang banyak sekali menghafal hadis ya. Jadi banyak hadis yang dia kuasai gitu. Dan si hadis-hadis tersebut juga diajarkan kepada Imam Syafi'i. Jadi seluruh hadis yang dimiliki oleh Imam Maliki yang dikuasai ya dikuasai juga oleh Imam Syafi'i. Kemudian selanjutnya ini yang kelima, ilmu usul fikih itu muncul pada akhir abad 2 Hijriah. Ya, jadi pada akhir abad 2 Hijriah dan awal dari abad 3 Hijriah. Kemudian orang pertama yang merumuskan kaidah usul fikih secara sistematis adalah Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i itu bukan orang pertama yang membahas tentang usul fikih gitu. Imam Maliki juga membahas usul fikih karena di seluruh kitab-kitab fikihnya, jadi ketika para ulama membahas tentang ayat, tentang fikih, mereka juga otomatis langsung membahas tentang usul fikihnya gitu, dasar-dasarnya. Cuma tidak dibukukan gitu. Nah, karena Imam Syafi'i itu berguru kepada berbagai ulama, nah beliau mengambil gitu dari berbagai pendapat siapa, kemudian disatukan gitu. Selain disatukan pendapat-pendapat para ulama tersebut, juga beliau mengungkapkan pemikiran-pemikirannya sendiri gitu. Maka beliau menulis sebuah buku yang berjudul Ar-Risalah, yang di dalamnya itu berisi tentang kaidah-kaidah usul fikih yang merupakan sebenarnya adalah hasil pemikiran para ulama terdahulu, kemudian disempurnakan, dilengkapi dengan pemikiran beliau. Makanya
Tidak heran kalau Imam Syafi'i dikatakan sebagai bapaknya usul fikih. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.